Luka, sebuah awal baru. Penulis Dwi Anggraini. Dibacakan oleh Julia Pasca. Di sudut ruangan yang gelap dan sunyi itu, Alisa menangis terseduh hingga ujung sajadah basah karena air matanya. Ampuni aku ya Rob, karena telah mengabaikan semua perkataan orang tua dan saudaraku. Isak tangisnya membuncah tak terbendung lagi. Beribu-ribu penyesalan telah hadir dan mencabik-cabik nuraninya. Kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Hanya kata-kata itu yang terngiang-ngiang di kepalanya. Seandainya waktu bisa berputar lagi, aku gak akan pernah mau menerima pinangannya. Bisiknya geram. 3 tahun yang lalu, terdengar suara gaduh di dalam rumah bercat hijau yang terletak di persimpangan jalan Gang Makmur itu. Pemilik rumah sederhana bercat hijau dan berpagar hitam itu adalah Pak Rahmat. Yang kala itu sedang terjadi argumen yang sangat hebat antara kedua menantunya. Seharusnya kamu itu sadar kalau hanya menumpang di rumah ini. Kamu tahu tidak, kalau makan itu tidak gratis, mandi pun juga butuh sabun. Hardik ragil dengan kesal dan geram. Kenapa kamu yang protes? Kan kamu juga menumpang di rumah ini. Protes Raffi santai. Jawaban dari Raffi membuat Ragil jadi semakin kesal dan marah. Hingga akhirnya menjadi pertengkaran yang hebat. Alisa yang awalnya bermaksud untuk membela suaminya malah justru sebaliknya. Ia kena tamparan keras dari suaminya sendiri. Perselisihan bermula karena Ragil sangat kesal melihat Raffi yang hanya berpangku tangan dan tidak ada tanggung jawab penuh sebagai sosok kepala keluarga. Baginya, ia hanyalah benalu yang mencari kenyamanan dengan tinggal di rumah mertua. Tanpa harus kerja keras, semua fasilitas sudah terpenuhi. Bagaimana tidak? Ia hanyalah anak rantau yang jauh dari orang tua dan keluarganya. Sejak dari awal, Alisa membawa Raffi ke rumah dan mengenalkan kepada keluarga besarnya. Mia, kakak Alisa dan suaminya sudah tidak suka. Menurut mereka, Raffi bukanlah sosok laki-laki yang baik untuk adiknya. Namun, Alisa mengindahkan semua saran dan masukan dari mereka. Di mata Alisa, Raffi adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, ibadahnya juga bagus dan pandai mengaji. Setelah sebulan pernikahan Alisa dan Raffi berjalan, semua tabiat dan sifat asli Raffi nampak semua. Ia menjadi sosok yang arogan dan temperamental. Pernah suatu ketika, Alisa memergoki suaminya itu sedang chatting dengan perempuan lain. Obrolan mereka sangat mesra sekali. Namun ketika Alisa bertanya, suaminya selalu berdalih. Katanya ia hanya temannya yang sedang bekerja menjadi TKW di Singapura. Entah mengapa Alisa percaya saja dengan jawaban suaminya tersebut. 3 bulan setelah pernikahan mereka, Alisa mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual-mual di pagi hari, tubuh lemas, dan nafsu makan yang naik turun membuatnya curiga. Hatinya campur aduk saat garis 2 muncul di alat uji kehamilan. Ia hamil. Air mata haru bercampur takut membasahi pipinya.
Ia berdoa dalam hati agar kehadiran anak ini bisa melembutkan hati Raffi, bisa mengubah segalanya. Mungkin anak ini adalah jalan Tuhan agar rumah tangganya tetap utuh. Namun harapan tinggal harapan. Raffi tak berubah. Justru ia makin jarang di rumah. Malam-malam Alisa lalui sendirian, memeluk perutnya yang makin membesar. Ia menyulam doa di setiap detak jantung bayi di kandungannya. Ia menanti Raffi pulang. Tapi seringnya lelaki itu datang larut tengah malam. "Alisa, kamu jangan terlalu lebay. Aku cuma kerja cari uang tambahan, bukan ngapa-ngapain," katanya suatu malam saat Alisa menegur. "Raffi, aku hamil. Kamu bahkan gak pernah ikut ke kontrol dokter. Kamu tahu gak rasanya sakit pinggang tiap malam?" Namun Raffi hanya mengangkat bahu lalu menyalakan televisi dan sambil main game di handphone seolah tak terjadi apa-apa. Hubungan Alisa dengan Mia, kakaknya, juga memburuk. Sejak awal, Mia selalu mencurigai Raffi karena ia tahu kalau Raffi memiliki tabiat yang buruk. Dan sekarang ketika semua perlakuan Raffi terbongkar, Mia merasa kecewa. Tidak hanya Raffi, tetapi juga kepada Alisa yang dianggap terlalu keras kepala. "Aku udah bilang dari dulu, Les. Kamu gak percaya, malah sekarang kamu marah-marah ke aku," kata Mia dengan nada tinggi saat Alisa mengadu. Alisa terdiam. Bukan karena tidak ingin membalas, tapi karena lelah. Ia lelah membela seseorang yang bahkan tak pernah benar-benar memperjuangkannya. Bulan ke-9 datang. Di rumah sakit bersalin sederhana itu, Alisa melahirkan seorang bayi perempuan. Tangis bayi mungil itu memecah malam. Alisa memandangi wajah kecil yang belum tahu apa-apa tentang dunia yang akan ia hadapi. "Namanya Naila," bisiknya pelan. "Semoga kamu jadi perempuan yang kuat." Raffi datang menjelang pagi. Wajahnya masih terlihat mengantuk. Ia sempat menggendong Naila, tapi lebih sibuk dengan ponselnya. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman di kening Alisa. Tidak ada kata terima kasih sudah berjuang. Beberapa hari setelah kelahiran Naila, kehidupan mereka kembali pada ritme yang sama. Alisa mengurus bayi sendirian, sementara Raffi makin jarang pulang. Setiap kali diajak bicara soal masa depan Naila, ia selalu mengelak. "Aku juga capek, Lesa. Kamu pikir gampang cari uang?" Padahal dia bahkan tidak bekerja. Puncaknya terjadi saat Naila berusia 2 bulan. Alisa yang baru saja pulang dari puskesmas setelah imunisasi mendapati Raffi sedang berbicara mesra melalui video call dengan seorang perempuan. Suaranya lembut, penuh rayuan. Ia bahkan memanggil perempuan itu sayang. "Apa kamu pikir aku buta?" bentak Alisa dengan air mata bercucuran. Raffi membanting ponsel mendekat dan dalam satu ayunan tangannya mendarat keras di pipi Alisa. Ia juga mendorong tubuh Alisa hingga membentur dinding, bahkan hampir mencekiknya. Tangisan Naila mengiringi jeritan Alisa. "Aku muak!" teriak Raffi. "Kamu gak pernah puas.
Semua salah aku. Padahal kamu juga gak ngerti aku. Malam itu, Alisa mengemasi tas kecil. Ia membawa Naila dalam gendongan melangkah keluar rumah. Hujan turun membasahi tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Dalam kepalanya hanya ada satu kata, selesai. Alisa kembali ke rumah orang tuanya. Pak Rahmat dan Bu Rahmat menyambutnya dengan pelukan diam. Tak ada kata, aku sudah bilang. Tak ada penghakiman. Hanya kehangatan seorang ayah yang menahan sakit melihat putrinya hancur. Ibu memeluk Alisa dengan ratapan sedih dan kasihan. Ia tidak pernah menyangka apabila rumah tangga putri keduanya itu akan bernasib tragis seperti ini. Hubungannya dengan Mia tetap dingin. Setiap kali mereka bertemu, obrolan berakhir dengan perdebatan. Mia merasa semua sudah terlambat. Kamu keras kepala, Les. Kamu pikir kamu paling tahu segalanya, katanya suatu siang. Alisa mengangguk. Mungkin aku memang keras kepala. Tapi aku sekarang cuma ingin jadi ibu yang baik buat Naila. Beberapa bulan kemudian proses cerai selesai. Raffi tidak datang ke sidang, hanya mengirim pengacara. Tak ada perdebatan, tak ada permintaan hak asuh. Seolah Naila bukan darah dagingnya. Kini Alisa menjalani hidup baru. Setelah 3 bulan cuti dari kantor karena melahirkan, ia kembali bekerja dan menjalani rutinitasnya sebagai tenaga accounting di perusahaan otomotif. Hari-hari Alisa kini dipenuhi tangis kecil Naila dan tumpukan laporan keuangan. Setiap pagi, ia menggendong Naila ke penitipan bayi yang tak jauh dari kantor. Lalu menyusuri jalanan dengan motor tuanya. Tatapannya tegas, langkahnya mantap. Namun, di balik itu semua, jiwanya masih penuh luka yang belum sepenuhnya sembuh. Di tempat kerja, Alisa adalah wanita tangguh yang dihormati. Namun tak banyak yang tahu. Setiap kali jam istirahat, ia duduk sendiri di musola, menatap langit-langit dan membisikkan doa lirih untuk masa depan putrinya. Suatu siang, Mia datang ke kantornya tanpa memberi kabar. Dengan wajah dingin dan mata yang sembab, Mia duduk di seberang meja kerja Alisa. Aku tadi lihat Raffi di pasar Minggu, katanya pelan. Dia gandengan tangan sama perempuan sambil gendong anak kecil. Alisa mengerjap. Tak ada sakit lagi di dadanya, hanya getir. Baguslah, jawabnya lirih. Setidaknya dia bisa jadi ayah walau bukan buat anaknya sendiri. Hening menyelimuti ruangan. Mia menggenggam tangan Alisa. Kali ini tanpa debat, tanpa sindiran. Aku minta maaf, Les. Karena pernah terlalu keras ke kamu, ucap Mia. Alisa menunduk, air matanya jatuh perlahan. Aku juga minta maaf karena terlalu percaya orang yang salah. Pelukan itu terasa lama. Untuk pertama kalinya mereka saling memaafkan dalam keheningan yang menyembuhkan. 3 tahun kemudian, Naila kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Rambut ikalnya
rumahnya sering dikuncir dua oleh Alisa sebelum berangkat sekolah TK. Tiap pagi, mereka selalu menyanyikan lagu pelangi bersama di motor. Hidup memang tidak mudah, tapi Alisa belajar bahwa luka bisa sembuh bila hati mau membuka ruang untuk sembuh. Suatu hari, saat Alisa sedang memandu presentasi di kantor, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Aku mau ketemu Naila, aku ayahnya." Alisa menatap layar ponsel itu cukup lama. Jantungnya berdegup, bukan karena takut, tapi karena marah yang lama terpendam. Malam harinya, di kamar Naila yang dihiasi boneka dan gambar bunga, Alisa duduk di sisi ranjang sambil mengusap rambut putrinya yang sudah tertidur. "Ayahmu ingin ketemu kamu, Naila," bisiknya pelan. "Tapi kamu tidak butuh seseorang yang datang hanya saat dia ingat. Kamu butuh seseorang yang tinggal saat kamu butuh." Esoknya, ia membalas pesan itu singkat. Terlambat. Senja turun pelan-pelan di balik jendela rumah kecil itu. Cahaya keemasan menembus tirai tipis dan menyapu wajah Alisa yang tengah menatap kosong ke halaman. Di pangkuannya, Naila tertidur pula setelah seharian bermain dan belajar menulis huruf-huruf pertamanya. Buku kecil bergambar kelinci tergeletak di sebelahnya, penuh coretan warna-warni dan jejak tangan kecil yang menari-nari bebas. Alisa menyentuh kening Naila dengan lembut, lalu menatap jauh keluar jendela. Ada banyak malam seperti ini dulu. Malam-malam penuh luka. Malam ketika ia bertanya-tanya kenapa cinta yang begitu besar bisa berubah menjadi amarah dan pengkhianatan. Malam ketika ia merasa hancur dan sendirian. Tapi malam ini berbeda. Kini ia tidak lagi mencari jawaban dari semua kata kenapa. Ia sudah menemukannya. Bukan pada sosok Raffi, bukan pada argumen-argumen dengan Mia, bahkan bukan pada permintaan maaf yang datang terlambat, tapi pada dirinya sendiri. Pada keberaniannya untuk berkata cukup, pada keputusan paling berat yang pernah ia ambil, tapi juga paling menyelamatkan. Ponselnya kembali bergetar. Nomor itu lagi, Raffi. Pesan kali ini hanya satu kata, maaf. Alisa memandangi layar ponsel itu lama. Dulu, kata itu mungkin bisa membuatnya luluh, bisa membuatnya bertahan lebih lama dalam luka yang sama. Namun sekarang, maaf itu tak lagi berarti. Itu karena luka Alisa bukan lagi luka yang berdarah. Ia telah menjadi bekas. Tanda pengingat bukan untuk membenci, tapi untuk tidak kembali. Dengan tenang, ia menghapus pesan itu. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Hanya ketegasan seorang perempuan yang telah melalui badai dan keluar dengan kepala tegak. "Ayahmu sudah minta maaf, Naila," bisiknya perlahan. Meski sang buah hati masih terlelap. Tapi ibu sudah memaafkannya sejak lama. Oleh karena itu, hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa sakit hati.
Alisa berdiri, menata selimut Naila dengan hati-hati. Ia melangkah keluar kamar, menutup pintu perlahan, lalu berjalan menuju dapur kecilnya. Di sana, secangkir kopi panas menantinya, bersanding dengan tumpukan kertas kerja yang belum selesai. Namun malam ini, ia izinkan dirinya untuk rehat sejenak. Duduk dalam keheningan yang tidak lagi menakutkan. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, memejamkan mata, dan membiarkan embusan angin malam menyentuh kulitnya yang hangat oleh air mata masa lalu yang sudah kering. Ia tersenyum, tipis tapi pasti. Hidup tidak pernah mudah, namun hidup selalu memberi kesempatan kedua, bukan dengan kembali ke masa lalu, melainkan dengan melangkah ke depan. Alisa tahu malam ini ia sudah berjalan sangat jauh. Bukan sebagai istri dari seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Sebagai Alisa, sebagai ibu dari Naila, sebagai perempuan yang tak lagi hanya bertahan, tapi memilih untuk hidup.